Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 30. Nggak usah cacat banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini 4 Raja Asura berkumpul. Karena saat ini, Kaisar Sitian masih akan menyatakan perang selama 100 tahun untuk melawan para Raja Asura. Dan terlihatlah langit di medan pertempuran kini mengeluarkan cahaya emas yang menandakan bahwa prajurit surgawi akan segera turun dan akan kembali melakukan peperangan dengan para Asura. Raja Rahu yang kini sudah bersiap, dirinya berkata, para dewa surga memang tidak akan pernah berhenti. Mereka akan selalu membalas apa yang kita lakukan. Raja Karakanta juga mengatakan, mereka tidak akan pernah peduli dengan kerugian yang mereka alami. Dan Raja Badi juga berkata, adakah serangan gelombang yang lebih besar dan juga lebih ganas dari ini? Sedangkan Raja Vimala Citra, dirinya pun mengatakan, hebat sekali para dewa ini tidak bisa berhenti. Dan aku akan sangat marah. Para rakyat Asura yang lain juga melihat bahwa pertarungan ini belum akan segera berakhir. Mereka pun mengatakan, 3 raja lainnya juga telah datang. Di bawah kepemimpinan mereka, Asura akan menang dalam peperangan pertama ini. Tetapi tentara surgawi, mereka kembali dengan kekuatan yang lebih hebat lagi. Kemudian si Yue pun juga berkata, ternyata pertempuran ini belum berakhir ya. Ayah, lihatlah kami sekarang, kata si Yue pada Wangu. Tapi Wangu tidak menjawab apapun, karena ternyata Wangu sudah mati saat ini juga. Melihat ayahnya sudah tewas, si Yue pun berkata, akhirnya kamu telah menjadi bintang, ayah. Karena dia tidak melihat kita keluar dari bahaya, kita tidak akan pernah pergi sampai raja kembali dan melindungi kita semua. Tapi sekarang kamu tidak perlu khawatir, ayahku. Aku akan terus bertarung dengan Raja Rahu, dan aku akan menghayati nama sesungguhnya dari Dewa Perang. Raja Bandi pun kini mengatakan, bagaimana? Siapa yang akan memulai pertempuran ini? Dan Raja Rahu menjawabnya, mengapa kita tidak bangun bersama saja? Kemudian Raja Bandi menjawabnya lagi, setelah pertempuran terakhir, tentara surgawi kini telah kembali ke medan perang dengan jumlah yang begitu banyak, dan kita harus berhati-hati. Raja Karakanta pun menjawabnya, ini bukan masalah, masih pertempuran yang sama. Kemudian Raja Vimala Citra kini berkata pada Raja Rahu, raja baru kita terlihat sedikit lelah. Apakah kamu baik-baik saja? Sambil melangkah maju, Raja Rahu pun menjawabnya, aku tidak apa-apa, vitalitasku begitu kuat. Dan ini adalah sebuah perjuangan. Kembalinya para dewa ke tempat ini hanya akan memuaskan diriku saja. Kita pergi ke tempat Dewa Tathagata. Saat ini, Dewa Tathagata sedang berada di sebuah tempat, dan sepertinya tempat itu adalah di Gunung Es. Ternyata di tempat ini adalah tempat untuk pemulihan para prajurit dan juga para dewa yang mengalami luka akibat berperang melawan Asura. Tathagata pun bertanya pada penjaga tempat itu, dan dia ternyata mencari Dewa Sasin. Kemudian salah satu penjaga membuka buku catatannya dan melihat nama Sasin Guanyin. Ternyata nama itu tidak tercatat di buku ini. Dan Tathagata pun kini bertanya, kemana dia pergi? Tiba-tiba saja Dewa Sasin pun muncul, dan dia menjawab perkataan dari Tathagata, apakah kamu mencariku? Aku tidak terluka. Tathagata yang melihat Dewa Sasin tidak terluka sedikit pun, dia pun merasa senang, dan kini Tathagata mendekat pada Dewa Sasin. Dewa Sasin yang sudah bertemu Tathagata, dirinya pun mengatakan, aku sedikit lambat dari dirimu. Aku telah bertemu dengan Kaisar Sitian dan melaporkan keadaan perang. Aku telah dikalahkan oleh Raja Asura si Bandi itu. Tapi setelah dia mengalahkanku, dia pun pergi, dan aku tidak tahu kenapa dia tidak membunuhku. Tathagata pun menjawabnya, ternyata ada sebuah kejutan juga dari dirimu. Dan Dewa Sasin menjawab perkataan Tathagata, iya,
aku harus mengakui bahwa Raja Bandi itu jauh lebih kuat dari yang aku kira. Kekuatannya berasal dari represi batin dan kontradiksi, dan momen pelepasan itu tidak bisa dibendung. Tapi bagaimanapun juga, jika aku bertemu dengan dirinya, aku akan mempersiapkan diri dan tidak akan kalah kembali, karena aku akan membalas dendam. Sambil berjalan, Dewa Sasin kini bertanya pada Tathagata. Disitian berkata padaku bahwa kamu terluka sangat parah. Apakah kamu kembali untuk memulihkan diri? Tathagata pun menjawab perkataan dari Dewa Sasin. Itu tidak benar, karena aku hanya berbohong pada Kaisar Sitian. Aku telah melepaskan raja gila itu, dan aku mengatakan ini karena aku tidak punya pilihan lain. Dewa Sasin bertanya, kenapa kau melepaskannya? Dan Tathagata pun menjawabnya, karena ini adalah bagian dari takdir. Dia sangat lemah saat itu. Aku pun dapat dengan mudah membunuhnya hanya dengan sebuah batu. Tapi pada saat itu, aku memiliki kilasan hidup dan mati dalam pikiranku. Dan aku merasa bahwa kelahiran kembali ini bukan untuk kelanjutan dari hal semacam ini. Dewa Sasin menanggapi perkataan Tathagata. Apakah yang kau lakukan itu adalah untuk menyelesaikan perseteruan antara Asura dan juga Dewa? Dan Tathagata menjawabnya, itu memang benar. Dan langkah pertama sudah kutanam hari ini, dan kita akan melihat hasilnya 100 tahun lagi. Bagaimanakah menurutmu, Sasin Guanyin? Dewa Sasin pun menjawab perkataan dari Tathagata. Kamu sangat berani, Tathagata. Sambil berjalan, dua dewa hebat ini pun masih terus bercanda akan hal ini. Kita kembali ke medan peperangan. Kaisar Sitian yang tidak mengakui kekalahannya, dia pun kembali dengan jumlah pasukan yang cukup banyak untuk kembali melakukan peperangan dengan para Asura. Dan kini, para hantu merah dari klan Yasa, mereka melarikan diri dari peperangan karena Raja Yasa saat ini telah meninggal akibat serangan Arai Tenchu yang dilakukan oleh 4 raja. Dan tubuh dari Raja Yasa telah berubah menjadi abu. Sebagian besar suku Yasha, mereka menyerah pada surga, dan beberapa lagi melarikan diri ke gua dan tinggal di bawah tanah. Dan Dewa Mata Tiga, kini dirinya menjadi kekuatan utama dalam perang di masa depan. Rekan surgawi yang diselamatkan oleh Dewa Mata Tiga saat itu, yaitu Si Wonjong dan Palu Emas, mereka tidak mati, tapi karena perang panjang dan luas, 13 dewa surga juga telah mati satu demi satu. Dan pada akhirnya hanya menyisakan Dewa Mata Tiga sendirian. Dan pada saat itu Raja Rahu, Raja Bandi, Raja Vimala Citra, dan juga Raja Karakanta, pada saat yang sama ketika para dewa berjuang, mereka memperkuat pondasi mereka dan bersama-sama melawan surga. Dan Taisang Lojun pun, dia tidak pernah ikut campur kembali dalam pertempuran Asura melawan dewa. Taisang Lojun kali ini hanya berfokus pada khotbah dan mengajar para murid-muridnya. Karena para dewa di surga tahu bahwa Taisang Lojun masih patah hati karena dia kehilangan 3 murid kesayangannya. Dan dia pun kini mencari murid baru yang akan dialiri dengan pengetahuan murni tanpa pamrih. Di tahun-tahun mendatang, pertempuran antara para dewa dan Asura menemui jalan buntu. Tapi konflik terus berlanjut. Kekuatan kedua belah pihak terkadang mengangkat debu dan menutupi langit. Dari waktu ke waktu, banjir pun melanda dan tanah juga menjadi tergenang. Pertempuran mereka membawa bencana yang tidak terhitung jumlahnya kepada semua makhluk di dunia. Selama waktu yang panjang ini, bumi terasa gelap. Orang-orang dan hal-hal baru yang luar biasa pun muncul ke tanah ini. Kita berpindah ke istana surga. Pada saat ini, Suyi telah menjadi besar dan dia pun terlihat sudah bisa mengendalikan kekuatannya secara stabil. Suyi pun merasa senang karena akhirnya dia berhasil mengendalikan sebuah air. Permaisuri yang datang untuk menemui Suyi, dia mengatakan, hampir saja kamu tidak memenuhi syarat menjadi seorang dewi, tapi mulai sekarang kamu sudah diangkat menjadi seorang dewi surgawi. Mendapat kabar itu, Suyi pun merasa senang dan permaisuri mengatakan, mulai saat ini disiplinlah dengan aturan surga. Kemudian permaisuri pun mengajak Suyi ke suatu tempat. Ternyata permaisuri mengajak Suyi ke taman surgawi. Dan misi dari Suyi ini
adalah menjadi dewi yang mengelola taman surgawi ini. Dan Su Yi pun menerima perintah dari permaisuri. Dan mulai saat ini, Su Yi dikenal dengan Dewi Bunga Surga. Pekerjaan sehari-harinya adalah memelihara taman kecil di surga ini. Dan setiap harinya, Su Yi pun membawa bunga pada keranjang. Pada suatu hari, Su Yi menemui ayahnya di ruangan yang sangat gelap. Terlihatlah Kaisar Sitian yang sedang depresi akibat kalah peperangan dengan Ashura. Su Yi yang melihat ayahnya murung, dia pun menebarkan bunga yang sangat wangi di tempat itu. Dan Kaisar Sitian mengatakan, aroma dan senyum ini sangat cocok dengan dirimu. Su Yi yang dipuji oleh ayah angkatnya, dia juga mengatakan, terima kasih ayah. Apakah kamu sedang dalam suasana hati yang tidak baik? Tanya Su Yi. Kaisar Sitian pun menjawabnya, Su Yi, terima kasih atas perhatianmu dan pewangianmu ini. Aku akan selalu mengingatnya. Sekarang pergilah. Su Yi pun kini akan keluar dari ruangan Kaisar Sitian. Dan pada saat berjalan, dirinya berkata dalam hati, sejak Kaisar Sitian melewati pertempuran dengan Ashura, dia terlihat sangat murung. Aku merasa dia tidak bahagia. Aku akan mencoba membuat variasi bunga yang baru untuk membuatnya bahagia. Dia bukan hanya penguasa, tapi dia juga ayahku. Su Yi pun kini sudah keluar dari ruangan Kaisar Sitian dan dia sudah berada di taman surga. Su Yi pun kembali berkata dalam hatinya, tanpa sadar, sudah lama sekali sejak aku datang ke surga ini. Aku dulu mengagumi para dewa, tapi sekarang aku tidak merasa begitu banyak. Istana surga ini membuatku sangat kesepian, dan sepertinya aku tidak pantas berada di tempat ini sejak awal. Aku sangat merindukan dunia, dan aku kangen menjadi seorang manusia. Tiba-tiba saja, seekor burung yang banyak kini menghampiri Su Yi. Dan Su Yi pun berbicara pada burung itu, hai burung-burung, apakah kalian kesini adalah untuk mengunjungiku? Kemudian burung itu menempel pada tubuh Su Yi. Dan tiba-tiba saja, burung yang banyak itu mengajak Su Yi untuk keluar dari istana surga. Mereka semua membawa Su Yi terbang untuk menuju dunia. Sesampainya di dunia, para burung itu pun pergi dan Su Yi berterima kasih padanya. Kemudian Su Yi bilang, jika aku sudah selesai di tempat ini, kalian datanglah untuk menjemputku. Dan ternyata saat ini Su Yi keluar dari istana surga secara diam-diam, dan permaisuri tidak akan mengetahui apa yang dilakukan Su Yi ini. Ternyata Su Yi turun dari surga dan mendarat di Gunung Huaguo, tempat Sun Wukong tinggal. Di gunung itu, Su Yi menebar bunga yang sangat banyak dan dia terlihat sangat bahagia. Tapi tiba-tiba saja, seseorang muncul dari balik pohon. Ternyata dia hanyalah seorang bocah yang langsung menyapa Su Yi. Hei kakak, baumu sangat harum. Aku bisa mencium aromamu dari tempat ini. Apakah kamu adalah seorang dewa? Su Yi pun menjawabnya, iya benar, aku memang seorang dewa. Dan bocah itu pun kembali berkata pada Su Yi, bisakah kamu memberikanku satu gigitan? Hanya satu gigitan yang bagus. Mendengar kata-kata dari bocah itu, Su Yi menjadi terkejut dengan apa maksud perkataan si bocah ini. Su Yi pun kembali berkata pada si bocah, hei bocah kecil, kenapa kamu di tempat ini sendirian? Itu sangat berbahaya tahu. Di mana orang tuamu? Dan bocah itu pun mengatakan pada Su Yi, ayah dan ibuku telah mati. Aku telah memakan mereka semua. Dan aku saat ini berpura-pura menjadi anak kecil adalah untuk menarik perhatianmu. Kemudian aku akan memakanmu dalam satu gigitan. Ini pasti sangat nyaman. Ternyata bocah itu adalah seekor siluman ular yang sangat besar sekali. Dan kali ini siluman ular itu akan menyerang Su Yi. Su Yi pun kini menjadi ketakutan. Dan si bocah ular itu kini semakin dekat dengan Su Yi. Su Yi pun akan berusaha kabur dari tempat itu. Tapi si bocah ini tidak akan pernah membiarkan Su Yi melarikan diri. Dan benar saja, si bocah ular raksasa itu pun membuka mulutnya dan akan memakan Su Yi saat ini juga. Su Yi yang ketakutan dirinya ambruk dan berteriak minta tolong. Tapi tiba-tiba saja Su Yi pun dikejutkan dengan sesuatu, karena ternyata ada kaki raksasa yang telah menyelamatkan dirinya. Ternyata kaki raksasa itu adalah Sun Wukong dalam wujud kera raksasa yang langsung menangkap bocah ular dan membunuhnya. Lalu bagaimanakah cerita selanjutnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow.
Bye-bye.